Assalamualaikum ayah bunda. Pengalaman-pengalaman masa kecil sering kali menjadi pengalaman yang berkesan hingga kita tumbuh dewasa. Apalagi pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Contohnya, saat kita dibelikan mainan oleh orang tua kita, atau saat berkumpul dengan keluarga besar di hari lebaran, atau saat kita mendapatkan pelukan hangat dari orang tua kita. Akan tetapi, tidak sedikit juga orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman buruk di masa kecilnya. Misalkan seorang anak yang sering menyaksikan pertengkaran hebat di antara kedua orang tuanya hingga berujung perceraian, atau seorang anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tuanya sendiri, atau seorang anak yang tumbuh di keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah sehingga ia tidak mendapatkan pendidikan yang layak atau tempat tinggal yang layak. Nah, ayah bunda, pengalaman-pengalaman masa kecil ini, baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang kurang menyenangkan, akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Apakah ayah bunda pernah mendengar istilah inner child? Inner child adalah istilah yang menggambarkan sisi anak-anak dalam diri orang dewasa. Inner child ini dapat terbentuk dari pengalaman masa kecil, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang kurang menyenangkan. Inner child dapat terluka, dan inner child yang terluka ini ketika dibawa saat sudah dewasa, saat seorang sudah dewasa, maka akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan juga kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Contoh kasus seseorang yang memiliki inner child yang terluka adalah seorang anak yang tinggal di lingkungan di keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, di mana sang anak ini kurang mendapatkan pendidikan yang layak, tinggal di tempat yang kurang layak, dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari saja serba terbatas. Sang anak tumbuh menjadi orang dewasa, memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang cukup banyak, membangun sebuah rumah tangga, dan menjadi seorang ayah. Nah, sang ayah yang tidak ingin anaknya itu merasakan apa yang ia rasakan sejak ia kecil, pengalaman buruknya yang serba keterbatasan itu, sang ayah selalu mengabulkan permintaan sang anak, hingga secara tidak sadar sang ayah lupa memberikan batasan kepada sang anak. Sang anak yang hidup dengan foya-foya, susah untuk hidup sederhana, ini membuat sang ayah justru merasa kewalahan. Nah, ayah bunda, apakah ayah bunda memiliki inner child yang terluka di masa kecil? Ada beberapa tanda yang bisa kita cek pada diri kita sendiri, apakah kita memiliki inner child yang terluka. Tanda yang pertama adalah orang yang mudah marah. Terhadap sesuatu yang sepele, orang dengan inner child yang terluka akan mudah marah menanggapi suatu masalah. Ada kemungkinan saat ia kecil, dia sering dimarahi oleh orang tuanya. Tanda yang kedua adalah seseorang yang takut diabaikan dan ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Orang dengan tipe seperti ini kemungkinan memiliki pengalaman buruk di masa kecilnya, yaitu kurang mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang dari orang tuanya. Tanda yang ketiga yaitu susah move on. Seseorang ketika dia menghadapi suatu masalah, dia tidak memikirkan masalah tersebut. Meskipun dia mengetahui bahwasanya dengan tidak memikirkan masalah tersebut itu akan membuat hidupnya jauh lebih sehat dan terhindar dari banyaknya pikiran maupun stres. Tanda yang keempat adalah seseorang yang tidak asertif. Asertif ini bisa kita artikan adalah orang yang tegas. Berarti ketika seseorang itu tidak tegas, dia tidak bisa mengatakan tidak terhadap permintaan orang lain. Nah, orang seperti ini cenderung ketika masa kecilnya dia mendapatkan pengalaman, yaitu sering dipaksa oleh orang tuanya melakukan suatu perbuatan yang mungkin sebenarnya dia tidak suka. Tetapi dengan paksaan orang tuanya ini, dia akhirnya mau mengerjakan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Tanda yang kelima yaitu seseorang yang merasa bersalah secara berlebihan. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, pasti kita akan merasa bersalah. Akan tetapi jika melakukan suatu kesalahan terhadap masalah-masalah yang sepele atau sudah selesai ditangani, kita tidak perlu merasa berlebihan dengan rasa bersalah tersebut. Akan tetapi orang dengan inner child yang terluka ini cenderung dia berlebihan sekali dalam menanggapi sebuah kesalahan. Kemudian tanda yang keenam adalah seseorang yang mudah curiga terhadap orang-orang sekitarnya.
Curiga memang adalah sebuah bentuk pertahanan diri kita terhadap suatu bahaya. Akan tetapi jika kita reaksinya berlebihan, ya curiga yang berlebihan terhadap orang-orang sekitar kita, apalagi seperti pasangan, orang tua, anak, ini justru akan membuat hubungan menjadi rusak. Apakah ayah bunda memiliki tanda-tanda seperti yang sudah kita bahas? Jika ayah bunda merasa bahwasanya ayah bunda memiliki tanda-tanda seperti yang sudah kita bahas, maka perlu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, untuk cara mengatasinya kita akan bahas di part selanjutnya. Terima kasih.